jalan ke arahku, memeluk leher Noah dan berkata, "Noah, aku lapar. Bisakah kita pergi ke kantin?" Lalu dia berbalik dan menatapku dengan pandangan kotor sebelum mereka pergi. Tatapan itu adalah peringatannya untukku. Oke, mulai sekarang aku harus menjaga jarak dari Noah. Dia punya alasan untuk melakukan itu. Aku bisa mengerti. Noah tidak pernah peduli tentang apapun di sekolah. Tapi sekarang dia malah berteman denganku. Itu pasti membuatnya merasa tidak aman. Masalahnya adalah aku sepertinya terus bertemu dengannya. Omong-omong, sepulang sekolah aku sedang mengambil sepedaku ketika dia muncul. Merasa bingung, aku mengucapkan terima kasih lagi padanya sebelumnya. Dia menjawab, "Jangan hanya mengucapkan terima kasih. Bagaimana kalau minum kopi?" Masalahnya, Ashley pasti tidak menyukai hal ini. Jadi aku menjawab, "Maaf Noah, aku ada urusan keluarga." Dan juga rasanya agak canggung dengan, "Kamu tahu, Ashley, bukan begitu?" Pada awalnya dia terlihat bingung, tapi kemudian dia mengangkat bahu berkata, "Oke," lalu pergi. Noah adalah cowok yang baik, tapi menjauh darinya adalah yang terbaik, ya kan? Selain itu, Claire memintaku pergi ke rumahnya untuk mencoba beberapa item baru yang baru saja dia desain. Kami makan pizza, menonton film bersama, dan melihat koleksi yang baru saja dia selesaikan. Dia memotretku dengan beberapa pakaian dan aku berpose seperti model profesional. Kami bersenang-senang, aku punya teman yang luar biasa dan itu sudah cukup untuk kehidupan SMA. Tidak ada lagi perasaan lain, tidak ada lagi drama. Namun suatu hari tak lama setelah itu, saat aku sedang berjalan melewati lorong sekolah, tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Ternyata itu adalah Noah. Dia menarikku ke pintu darurat dan berkata, "Sarah, berhentilah berteman dengan Claire. Dia cuma pura-pura." Pada awalnya aku cukup terkejut, tapi kemudian aku berdeham. Kamu tidak boleh memberitahuku dengan siapa aku bisa berteman. Aku bukan anak kecil." Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan fotoku yang memakai baju Claire. "Hah? Kenapa dia punya foto-foto ini?" Aku berkata, "Jadi kenapa memang dia mendapat izinku untuk mengambil foto-foto ini?" "Tapi bukan untuk mempostingnya di forum. Fotomu mencapai 1 juta like. Bagaimana jika kamu menjadi terkenal, mereka akan mengetahui bahwa kalau kamu cuma anak seorang..." Dia ragu-ragu. Aku kaget saat dia mengatakan itu. Dia pasti tahu rahasiaku. Noah menunjukkan padaku postingan Claire. Dia memposting fotoku di The Creative Fashion Forum untuk mempromosikan pakaian yang dia rancang dengan pesan, "Bahkan bebek jelek pun bisa berubah menjadi angsa saat memakai ini." OMG, apa yang dia maksud dengan itu? Secara detail, dia bahkan menambahkan ceritaku. Menceritakan kalau keluargaku miskin, tapi ayahku yang petugas pemadam kebakaran memilih mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Kami tidak miskin, dan itulah rahasiaku. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan belas kasih orang? Dia ternyata lebih buruk dari yang lain. Dia memanfaatkanku dan menertawakanku di belakangku. Melihat wajah khawatirku, Noah meyakinkanku bahwa perusahaan keluarganya telah menandatangani kontrak dengan Claire, sehingga foto-foto tersebut akan segera dihapus dari forum sesuai dengan peraturan perusahaan. Dia menyelamatkanku lagi, dan kali ini dari sahabatku di sini, satu-satunya temanku. Aku mempercayainya dan menceritakan semua rahasiaku padanya. Tapi ternyata aku hanya badut baginya. Sejak hari itu, aku menghindari Claire. Aku tidak ingin berkonfrontasi dengannya karena aku tahu dia hanya akan berusaha berpura-pura untuk keluar dari masalah. Suatu hari saat aku sedang duduk di kafetaria bersama Ashley dan teman-temannya, Claire datang ke meja kami dan berkata dia ingin berbicara denganku. Aku kesal dan tidak ingin berbicara dengannya, jadi aku mengabaikannya. Claire terlihat bingung dan meraih lenganku dan berkata, "Tolong Sarah, aku ingin tahu apa yang terjadi." Aku mengabaikannya dan terus mengabaikannya. Melihat itu, Ashley langsung berdiri dan dengan nada sinis berkata, "Maaf, tidak ada pembicaraan pribadi di grup ini." Lalu dia melihat ke arah Claire. "Oh, tunggu, tempatmu tidak ada di sini." Saat itulah cewek-cewek lain di kelompok itu menertawakan Claire. Dia hanya menatapku, tapi aku mengabaikannya. Aku masih sangat marah padanya. Dia akhirnya menangis dan lari. Setelah Claire pergi, Ashley berdiri dan berkata, "Bahkan cewek seperti Claire berani menyakiti Sarah. Itu sama sekali tidak bisa diterima." Jadi, akhir pekan ini orang tuaku sedang pergi. Jadi, aku mengadakan pesta terbaik tahun ini. Ini didedikasikan untuk Sarah. Keluargaku berhutang budi padanya dan aku ingin seluruh sekolah mengetahuinya. Jadi, pastikan kalian semua ada di sana. Wow, dia mengadakan pesta atas namaku. Aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Tapi mungkin aku memang membutuhkan ini agar orang lain setidaknya bisa meninggalkanku sendiri. Setelah semua orang selesai makan siang dan pergi, Ashley menarikku ke samping dan berbisik, "Hei, semua orang seharusnya memakai kostum. Itu hanya tradisi kami. Kamu tahu, anak-anak kerajaan." Dia mengedipkan mata padaku lalu pergi.
Tadinya aku bingung mau pakai apa, tapi ternyata aku tidak perlu khawatir. Setelah itu aku menerima bingkisan dari Noah dengan pesan agar kamu bersinar di pesta. Noah sangat baik hati sampai segini bijaksananya. Tapi sejujurnya aku merasa tidak nyaman ketika dia memperlakukanku seperti ini. Lagi pula aku membuka kotaknya dan melihat setelan Wonder Woman. Kostum ini sangat indah dan aku menyukainya. Malam itu, aku mengenakan kostum dan menata rambut serta riasanku. Aku merasa sangat luar biasa dengan pakaianku dan tidak sabar untuk pergi ke pesta dan melihat pakaian orang lain. Namun, ketika aku mengikuti para staf dan berjalan masuk, aku melihat semua cewek lain memakai gaun trendy. Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada orang lain yang memakai kostum? Aku berdiri di sana dengan panik ketika aku mendengar seseorang berkata, "Ew, Wonder Woman kita sudah datang." Cewek-cewek lain tertawa terbahak-bahak, lalu mereka berkumpul di sekelilingku dan menarikku ke tengah ruangan. Aku melihat sekeliling untuk mencari Ashley, tapi semakin aku mencoba mencari, semakin aku ketakutan. Mereka semua menatapku dan menertawakanku. Aku tersipu malu, ini sangat memalukan. Aku tidak percaya aku dikerjai lagi oleh semua orang di sekolah. Aku hampir keluar dari pesta itu ketika pengeras suara berbunyi di atas panggung.